Di sini saya akan mau presentasikan bagaimana cara mengoperasikan program autofill DMR yang dibuat oleh teman-teman MT Batch Surabaya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka file autofill-nya itu. Apabila sudah terbuka, nanti akan ada ini namanya empat sheet, yakni yang main, terus DMR template. Nah, untuk DMR template ini ini nanti akan datanya itu yang akan dimasukkan, dan untuk namanya formatnya sudah sesuai sama yang di punya S1. Kemudian ada print, ada query. Nah, ini kan masih data lama ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pembersihan data terlebih dahulu. Kita klik yang ini. Apabila kita sudah klik yang nomor satu ini, maka data dari yang di DMR template ini sudah terhapus semua data lamanya. Kemudian setelah kita meng-clear yang pertama ini, kita lanjut ke langkah yang kedua, yakni kita melakukan penarikan data dari mRow. Penarikan data dari mRow-nya itu yang pertama kita bisa dari inventory transaction print sama yang query. Untuk yang cara membukanya, untuk inventory transaction history sama print, kita bisa ke modul, kemudian inventory, kemudian kemudian query di sini, kemudian kita inventory transaction history query di sini. Kemudian untuk yang print kita bisa cek di sini, inventory transaction history print. Untuk lokasinya kita tuliskan S1. Untuk date range-nya itu kita masukkan tanggal sesuai yang diinginkan. Misalnya dari tanggal 9 Maret ke tanggal 10 Maret. Kemudian yang ini juga sama. Untuk yang inventory detail transaction history, kita masukkan lokasi S1. Kemudian untuk date range-nya kita masukkan sesuai yang diinginkan. Kemudian lakukan ekspor dengan lakukan klik ini. Kemudian kita download. Terus yang tadi yang transaction history print, kita bisa lihat file Excel-nya di print sini. Kita klik yang ini. Kemudian kita download. Setelah file yang dua tadi di-download, kemudian kita lakukan load data. Untuk load data inventory print, kita bisa load di sini. Yang ini, inventory detail history of print tadi yang ini ya. Yang ini kita klik. Kemudian yang query tadi yang ini, inventory detail transaction history. Apabila datanya sudah di-load, ini kan jadi ada lagi kan sheet baru, yaitu print sama query. Ini berarti datanya kalau udah kita masuk ke sini artinya datanya sudah di-load. Kemudian setelah misalnya udah di-load, kita lakukan update DMR template. Klik yang ini. Nah, kalau misalnya sudah, berarti sudah terisi semua ya. Nah, kemudian biasanya untuk yang consumable sudah tidak perlu ada perlakuan lagi karena sudah terisi semua. Untuk yang routable, kita perlu mengisi reason of removal, kemudian PN off, SN off, AFML, dan RCT. Caranya kita filter di sini kategori, kita filter AXER. Nah, di sini ada, jadi udah ke filter semua yang barangnya routable. Kemudian kita masukkan sesuai dari RCT. Dari file RCT namanya. Kalau misalnya kita kan udah ISO, terus nanti akan ada barang turunannya dari mekanik. Off-nya itu turun dari pesawat tuh nanti PN sama SN-nya ditulis di sini. Ini akan saya contohkan sebelumnya. Jadi di sini
Untuk contoh, ini ada RCT, turunan manual ER. Untuk nomor installnya dan serinya sudah ada di sini 31674 dan 4229. Jadi untuk yang tadi, yang ini ya. Pertama kita isi dulu untuk reason of removalnya di sini. Ditulis di sini adalah replaced due to worn out. Jadi kita tulis kemudian untuk paid off-nya 31674. Kemudian SN off-nya 2517. Kemudian untuk ref doc AFML ini kita bisa lihat yang di bawah sini R725 313 R725 313. Kemudian untuk RCT number kita bisa lihat di sini, di atas ini. Untuk angkanya sendiri 250 30 297. Kemudian isi semua berdasarkan foto RCT yang diterima untuk data tarikannya. Ini tadi untuk contoh aja, aku contohin satu yang akser. Kemudian kalau sudah, kita buka filternya. Baru kita copy dari sini. Atau bisa Ctrl A. Sepertinya Ctrl A nggak bisa, jadi gini aja. Ini sampai sini. Ctrl C. Baru kita buka file namanya DMR itu ada di sini. Kita buka dulu dokumen online S1 bit.ly dokumen store S1 ini. Kita buka yang DMR 2025. Klik. Terus kita cari yang terakhirnya kapan. Nah, nanti kalau itu sudah berarti tinggal dipastekan ke sini. Tinggal dipastekan ke sini, nanti filenya udah nanti akan terkopas sesuai dari yang kita tulis ini. Jadi kita tidak perlu menulis satu-satu seperti sebelum adanya program ini, sehingga diharapkan dapat mempercepat progres pengerjaan dari laporan dari Daily Movement Report. Sekian, terima kasih dari teman MT Batch 2.